Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Siti Muhammad Nayutimuna. Pada kesempatan ini, kita akan menjelaskan lebih detail terkait dengan asuransi jiwa dengan pembayaran manfaatnya itu saat kematian. Jadi yang pertama, kita mulai dari asuransi jiwa seumur hidup ya. Asuransi jiwa seumur hidup. Dengan notasinya adalah AX VAR. Jadi asuransi jiwa seumur hidup ini, perusahaan asuransi itu pasti membayarkan manfaat kematian kapanpun meninggalnya nasabah, karena rentang waktunya itu adalah dari penandatanganan polis sampai seumur hidup, sampai meninggalnya si nasabah tersebut. Jadi kalau kita tuliskan ya, besarnya manfaat, kita misalkan secara ini dulu ya, secara sederhananya dulu, misalkan satu satuan akan diberikan sebesar satu satuan apabila seorang nasabah yang berusia X meninggal. Jadi mau kapanpun meninggalnya gitu ya, apakah 5 tahun dari penandatanganan polis satu si X itu, apakah 10 tahun, apakah 20 tahun, dia tetap, perusahaan asuransi itu akan membayarkan sebesar satu satuan dalam konteks ini. 0 untuk kasus lainnya. Gitu ya. Jadi tidak usah saya tuliskan seperti ini, jadi begini saja saya tuliskan, karena dia 0 selainnya enggak ya, tidak perlu dituliskan, jadi 1 saja ketika T itu lebih besar sama dengan 0. Ini untuk satu satuan. Selanjutnya untuk nilai sekarang, faktor diskontonya tergantung pada T-nya ya. Kalau seandainya T-nya 1 tahun, misalkan sisa waktu hidupnya 1 tahun, 1 tahun meninggal gitu ya, berarti pembawa ke depannya itu adalah VT. V1 intinya gitu ya, tergantung dari T-nya. Nah, Z suatu pupah, berarti kan BT kali VT ya. Dengan, di sini karena pupah, jadi sebetulnya seharusnya ini adalah T besar. Gitu ya. Karena BT-nya 1 tadi, jadinya adalah VT saja sebetulnya ya. Dan di sini adalah T-nya lebih besar. Nah, seperti itu. Dan dari situ kita akan dapatkan actuarial present value-nya, X-nya, yang sebelumnya kita bahas bahwa dia adalah nilai harapan dari nilai sekarang. Ya, jadi Z itu bisa kita gantikan dengan VT. Sudah kembali lagi nih ke nilainya ya. Bukan pubacak karena sudah ada di dalam integral. Kalau di sini dia pubacak di dalam nilai harapan. Dan dari 0 sampai hingga gitu. Beda lagi kasusnya nanti kalau ada informasi batasan tertentu, misalkan dari FT-nya. Nah, itu nanti batasnya tidak lagi tahingga, tapi irisan dari tahingga itu sendiri dengan batasan dari CFT-nya, misalkan seperti itu. DT. Dan rumus ini juga bisa dituliskan dengan PT PXT mu XT. Nah, atau bisa juga dituliskan dengan eksponen min delta T PXT
mu xt dt. Tidak muat ya. Oke, saya harus lebih kecilkan berarti tulisannya. Oke. Karena dia kontinu, jadinya menggunakannya delta ya. Eksponen min delta t pxt mu xt dt. Ingat kembali terkait dengan mu xt ini ya, dia adalah fungsi gitu ya, fungsi terhadap t, dia bisa, ini tuh maknanya sama ya, x plus t atau juga mu x, karena ada juga ya buku gitu yang menuliskannya dengan mu x plus t itu sama maksudnya. Jadi dia adalah fungsi ini ya, jadi diganti dengan x plus t seperti itu. Kan kita ingat lagi, ini adalah notasi adalah ketika seseorang yang berusia x ya, saat ininya berusia x, maka dia akan mencapai x plus t seperti itu. Jadi sebetulnya ini saja nih fokusnya ya. Jadi mu xt itu adalah mu x plus t itu ya. Jadi saya coba tuliskan saja dalam bentuk itu ya, untuk memudahkan teman-teman mahasiswa. Eksponen min delta t pxt mu x plus t dt. Seperti itu. Jadi dia adalah fungsi dari x plus t. Nah, gimana kalau seandainya dia fungsinya di fungsi konstanta? Nah, kalau fungsi konstanta langsung saja gantikan gitu ya, langsung gantikan saja dengan angka yang diketahui. Tapi kalau seandainya tidak diketahui, bisa jadi bukan konstanta tapi kontinu, maksudnya adalah suatu fungsi gitu ya. Jadi dicek kembali seperti itu. Jadi tadi sudah kita dapatkan asosiasi jiwa seumur hidup ya, rumusnya adalah seperti ini. Kalau ada informasi ft ya berarti dengan ft, jika ada informasi mu kita gunakan rumus berikut, ataupun yang kanan atau yang ujungnya pasti menggunakan eksponen min delta t, karena biasanya diketahuinya adalah suku bunganya seperti itu ya. Jadi asuransi jiwa seumur hidup ini adalah asuransi yang berlaku di mana perusahaan asuransi pasti harus gitu ya membayarkan benefit, karena periode waktu yang diasuransikan itu ya seumur hidup sampai seseorang itu meninggal. Seperti itu. Oke. Nomor 2, asuransi jiwa berjangka N tahun. Untuk asuransi jiwa berjangka N tahun, dia ada batasan, jadi hanya sampai X plus N saja. Ketika dia tanda tangan kontrak di X, berarti X plus N saja masa periode asuransi. Perusahaan asuransi akan membayarkan sebesar PT gitu ya kepada nasabah, jika dalam konteks ini satu-satuan kepada nasabah jika nasabah tersebut meninggal pada rentang waktu X plus N, dari X sampai X plus N maksudnya. Dan ketika melebihi X plus N, maka nasabah itu tidak mendapatkan benefit tersebut gitu, karena sudah di luar
periode asuransi. Gimana bisa kita tuliskan BT-nya satu satuan ya. Kalau untuk notasi AX itu sebetulnya memang untuk satu satuan sih. Berarti dia sebesar 1 itu kalau pada rentang N tahun itu. Sebesar 1 jika T-nya itu kurang dari sama dengan N. 0 jika T lebih besar dari N. Jadi, nah misalkan 0, ini kan X, ketika seseorang tanda tangan kontrak di usia X ya, X plus 1, X plus 2, X plus 3, dan seterusnya. Ya, ini kan sebetulnya 0, 1, 2, 3, seperti itu ya. Ini adalah T-nya gitu, ini untuk T. Nah, ini untuk X-nya usianya. Nah, berarti asuransi jiwa berjangka N tahun, misalkan N tahunnya itu 3 misalkan ya. Misalkan N tahun itu 3. Berarti rentangnya itu hanya ini saja. Rentang ini saja covernya, perlindungannya. Akan dapat nasabah, ahli warisnya gitu ya, akan mendapat manfaat asuransi jika nasabah meninggal pada N periode tersebut, pada N tahun tersebut. Jika nasabah mencapai usia X plus 3, maka nasabah tidak mendapat benefit. Maka perusahaan asuransi tidak membayarkan manfaat gitu aja ya. Maka kewajiban perusahaan asuransi berakhir gitu. Maka perusahaan asuransi tidak membayar manfaat asuransi tersebut. Jadi semacam gambling juga ya. Itulah perannya dari peluang kematian seseorang yang mana diukur dari riwayat kesehatan, usia, seperti itu ya. Jadi pertimbangannya, besaran manfaatnya. Dan ya harapannya adalah peluangnya itu memang besar ya untuk terjadinya pembayaran benefit gitu ya oleh pihak nasabah untuk mendapatkan perlindungan seperti itu dari pihak nasabah, point of view dari pihak nasabah seperti itu. Nah, tadi kita lanjutkan. Berarti VT-nya adalah VT tergantungnya. Jadi kalau seandainya di sini meninggal di sini kan artinya di satu ini berarti dibawa ke depan ya sebesar V pangkat 1. Sedangkan kalau di sini ya kita hitung saja ini semacam V pangkat 2-nya seperti itu ya, dan seterusnya. Jadi tergantung dari T-nya kan, T-nya nih ya, jadi bergantung pada T. Jadi pubah acak Z ini bisa kita tuliskan dengan VT kali 1 jika T-nya kurang dari N, irisan ya dari T kurang dari N dengan T lebih besar dari 0 ini, dan juga 0 ketika T-nya itu lebih kecil
N lebih besar dari N. Bisa kita tuliskan. Baik, kemarin sepertinya saya ada notasi yang salah ya. Harusnya kalau jiwa berjangka, dia ada 1 di atas X. Ini memang sudah notasi aktuarianya gitu ya, resminya. Dan dia adalah sekarang 0 sampai N. Ingat lagi deh, kita biar teman-teman mahasiswa ingat ya, kalau actuarial present value itu adalah nilai harapan dari puba asak Z. Jadinya dia adalah, nah nilai ini tuh batasnya berarti 0 sampai N. Kembali tergantung ya, karena dia kan terbatas di N nih. Ketika N lanjutnya pun kan 0 dia seperti itu ya, Z-nya jadi VT. Isi puba acak Z ini adalah VT dikali dengan FT. Ya, ini bisa kita tuliskan X min delta T PXT mu X plus T DT. Seperti itu. Dan untuk perhitungan var-nya gitu ya. Tadi ini untuk var-nya, var Z, dia adalah A XN var ya, kuadrat. Dan notasi 2-nya itu di sini dikurangi dengan AXN yang dikuadratkan. Karena kan kita tahu ya, dia itu sebetulnya adalah not aja. Dan dia adalah nilai harapan dari X kuadrat, misal contohnya ya. Jangan kita contohkan dengan Z aja. Nilai harapan Z kuadrat momen kedua ya, dikurangi dengan nilai harapan Z yang dikuadratkan, seperti itu kan ya. Jadi ya kita tahu nilai harapan Z itu adalah tadi VT ini, dan Z kuadratnya adalah ini. Nah, kita tahu bahwa nilai harapan dari Z tadi itu adalah ini ya. Jadi kalau Z kuadratnya itu adalah 0 sampai N V2T. Nah, ini kan sebenarnya adalah nilai harapan dari V2T. Jadi gini. VT yang dikuadratkan seperti itu ya. Saya tuliskan lagi aja. Jadi nilai harapan dari Z kuadrat itu adalah nilai harapan dari VT yang dikuadratkan ya. Ini bisa juga dituliskan dengan V2T. Oleh karena itu 0 sampai N 0 sampai N, karena dia berjangka tadi kasusnya, berarti V2T nilainya ya, ini kan tadi pubahnya, ini nilainya dikali dengan PXT mu X plus T dt, seperti itu. Jadi ini juga bisa dituliskan dengan 0 sampai N eksponen min 2 delta T, seperti itu. PXT mu X plus T dt, seperti itu ya. Nah, ini rumusnya. Hal yang sama sebetulnya untuk
yang sebelumnya juga. Jadi kalau yang tadi var Z untuk yang seumur hidup adalah AX kuadrat garis gitu ya, dikurangi dengan AX garis atas dikuadratkan, seperti itu. Momen kedua dikurangi dengan momen pertama yang dikuadratkan, seperti itu ya. Oke, kita tuliskan lagi yang selanjutnya. Yang ketiga adalah asuransi jiwa Dwi Kuna Murni ya, asuransi jiwa Dwi Kuna Murni atau asuransi jiwa murni N tahun. Nah, asuransi jiwa Dwi Kuna Murni N tahun ini ketika seseorang itu mencapai usia X plus N baru akan mendapatkan pembayaran manfaat dari pihak perusahaan asuransi. Namun apabila nasabah itu meninggal kurang dari N tahun, maka perusahaan asuransi tidak memberikan manfaat. Jadi manfaat diberikan apabila jika nasabah berusia X misalnya meninggal mencapai usia X plus N. Jika tidak mencapai, maka tidak mendapatkan. Yang bisa kita tuliskan dengan BT-nya itu 1, 0 kalau seandainya dia kurang dari N. Dia akan 1 jika T-nya lebih besar dari N. Jadi kalau notasi-notasinya itu ya, yang satunya di atas N ya, sama aja dengan E. Sebetulnya ralat ya, ini sebetulnya asuransi jiwa Dwi Kuna Murni itu kalau di titik di titik tersebut maka memang itu gitu ya. Namun kalau untuk continue tidak ya, sebetulnya dia lebih ke discrete karena kan di suatu titik mencapai N, seperti itu. Ketika melebihi itu dianggap diberikan, seperti itu. Jadi ketika kurang dari N dia nggak diberikan, tapi kalau seandainya mencapai N, mau dia N plus 1, N plus 2, N plus 3, maka akan dapat sebesar 1 satuan. Jadi dia tuh sebetulnya ditinjaunya di titik N saja, makanya dia tidak continue ya. Jadi ralat untuk yang sebelumnya, di video sebelumnya ya, berarti nanti akan saya berikan. Oke. Nah, ini EXN. Oke. Berarti VT sama dengan VN ya. Karena titik N itu yang dilihat. Dan Z-nya 0 jika T itu kurang dari N dan bernilai Vn jika T itu lebih besar dari N. Sehingga bisa kita dapatkan formulanya adalah A XN tanpa merah ya, AXN sebesar 1 satuan di atas N
apa ya, saya untuk dalam merah, berarti dia adalah nilai harapan Z. Nah, karena dia discrete ya, berarti kan Vn peluangnya juga dilihatnya ya saat Xn saja kan, karena soalnya 0. Dan yang ke kanannya juga untuk seterusnya itu dia ya ditinjaunya hanya di N saja, mau dia lebih dari X plus 1, X plus 2, X plus 3 gitu ya, mau N-nya, T-nya itu mau 1, lebih dari N gitu, N plus 1 atau N plus 2, N plus 3, dia tetap Vn. Ditinjaunya di titik itu saja ketika mencapai, sudah dianggap diberikan manfaat gitu ya. Jadi si Xn. Oke. Selanjutnya ada asuransi dwiguna ya. Asuransi jiwa dwiguna N tahun atau endowment ya. Tahun. Berarti dia BT-nya oke, kita bisa sih kita tuliskan seperti itu ya. Dia akan mendapatkan sebesar 1 ketika kurang daripada N, bisa juga 1 ketika T lebih besar daripada N. Seperti itu VT-nya VT, Z-nya itu adalah jadi sebetulnya untuk mudahnya dia adalah 1 ya. Kalau T-nya kurang daripada N, dia juga sebesar 1 kalau T-nya lebih besar dari N. Nah, VT-nya VT T ya, T lebih besar daripada 0, dan Z-nya itu ada 2. Oke, ini VT-nya tadi harusnya 2 kemungkinan. VT kalau T-nya kurang dari N, atau Vn jika T-nya lebih besar dari N. Nah, ZT-nya berarti dia adalah VT kalau T-nya kurang daripada N, Vn jika T-nya lebih besar dari N. Atau kita bisa tuliskan sebetulnya dia adalah gabungan ya dari AXN dari berjangka N tahun ditambah dengan murninya. Seperti itu. Kan kita lihat nih, ada VT sama Vn ya, 2 kemungkinan. Ya, jadi 0 sampai N, VT, FT, T. DT ini, atau dari N sampai 0 itu adalah bentuk discrete di titik itu ya, berarti langsung saja Vn PX. Nah, seperti itu ya, asuransi jiwa dwiguna N tahun. Untuk selanjutnya, ada asuransi jiwa, asuransi tertunda ya. Asuransi tertunda N tahun. Nah, berarti kan BT-nya 1 kalau dia lebih ya. Kalau lebih dari M. Lalu 0 kalau dia kurang dari M. Jadi dia nggak akan dapat benefit nih kalau seandainya kurang dari M tahun.
karena kan masa penundaan ya, terhitungnya itu ya nantinya setelah M plus 1, setelah M gitu ya, setelah M tahun itu. Lalu VT-nya kembali lagi adalah V pangkat T, Z-nya adalah VT apabila T itu melebihi M, 0 kalau T-nya kurang dari M. Jadi kita punya mengenal mutasi dari ini untuk asuransi jiwa seumur hidup yang tunda M tahun ya, dia adalah nilai harapan Z. Nah, kita lihat nih, ternyata dari semuanya ketika lebih besar dari M ya, punya nilai sebesar 1, kalau misalnya kurang dari M, dia 0. Jadi kita bisa tuliskan dia adalah M sampai tahingga VT ya, FT DT. Nah, FT-nya sendiri kita tahu dia adalah PXT mu X plus T. Seperti itu. Sedangkan ini kan kalau yang seumur hidup. Ini kan seumur hidup. Ya. Tapi ditunda gitu ya. Tapi kalau seandainya dia berjangka, berarti ya sampai N tahun gitu ya, mulai dari M sampai M plus N, berarti kan jadi misalkan X plus 1 terus sampai dengan X plus M, X plus M plus 1 terus sampai dengan X plus M plus N. Jadi sampai sini untuk kasus yang ini ya. Berarti bisa kita tuliskan rumusnya dengan berjangkanya ya. Gitu, karena kan dia berjangka, seumur hidupnya berjangka cuma sampai M plus N, jadi sama saja notasinya dengan yang seumur hidup maupun yang berjangka ini, yaitu adalah dari M sampai M plus N VT PXT mu X plus T DT. Seperti itu untuk asuransi tertunda M tahun. Sebetulnya itu adalah beberapa macam yang patut yang teman-teman pahami, seperti itu ya. Jadi perbedaannya apa? Kalau ada misalkan diketahui seseorang ikut program asuransi misalkan seumur hidup, berarti notasinya tadi yang AX, baru gitu ya, jika saat kematian pembayaran manfaatnya. Kalau sebenarnya dikatakan berjangka, berarti kita gunakan yang XN dengan 1 di atas X, angka 1 di atas X itu ya notasinya. Kalau seandainya dia ditunda, berarti yang tergantung lagi apakah berjangka, apakah yang seumur hidup gitu ya, notasinya disesuaikan. Setidaknya teman-teman tahu asal mulanya itu seperti apa gitu, dan dia merupakan nilai harapan dari nilai sekarang gitu ya, perumusan dari actuarial present value, karena dari semua kemungkinan dilihat ya rata-rata atau harapannya itu seperti apa, seperti itu. Namun sebagai tambahan saja ya, saya contohkan untuk asuransi dengan manfaat kematian yang misalkan beragam gitu, tidak lagi BT-nya 1. Asuransi jiwa dengan manfaat kematian
ini BT-nya berarti beragam nih. Kita misalkan adalah yang increasing ya contohnya. Contoh, saya mau pakainya yang increasing whole life insurance misalkan. Ya, berarti BT-nya adalah sisa waktu hidupnya ditambah dengan 1, karena kan dia akan naik ya, dan dilihatnya ini adalah usia bulat, jadi yang dilihat adalah usia bulat terbesar, bilangan bulat terbesar yang dimaksud tanda ini tuh adalah maksudnya adalah bilangan bulat terbesar. Nah, jadi kan kalau seandainya sisa waktu hidupnya itu misalkan 2,5 tahun, berarti T-nya itu adalah 2, ya kan? X plus 1, X plus 2, X plus 3. Ini kalau T-nya dipandang dari T, berarti 0, 1, 2, 3. Nah, misalkan di sini, gitu ya. Di sini misalkan terjadi kematian, berarti kan besaran B-nya itu adalah, berarti misalkan ini 2,5 ya. Misalkan T itu 2,5. Nah, berarti yang dilihat itu di sini. Tambahin dengan 1. Jadi di sini adalah 3. Yang dilihat di sini ya, jadi 3-nya. Gitu. Ini kan berarti kan juga pembayarannya maksudnya 1, 2, kan di akhir tahun, maksudnya di ketika setelah dijalani gitu ya, tidak di awal, berarti kan pembayarannya misalkan di rentang 0 sampai 1, 1 sampai 2, 1 3 ini misalkan secara diskretnya untuk dapat melihat, misalkan seperti itu ya. Jadi 3-nya besarannya nantinya 1, 2, 3, ikut yang terakhir seperti itu, akan meningkat dari 1, 2, 3 BT-nya gitu ya. Ini B1 berarti. Nah, berarti kita punya BT adalah T plus 1, VT-nya itu adalah V pangkat T, dan Z-nya adalah T plus 1, ini adalah Flore. V pangkat T. T lebih besar dari 0, sehingga kita punya notasinya adalah untuk IA bar X. Jadi barnya itu di atas A. Z 0 sampai tak hingga, karena whole life ya, sepanjang seumur hidup. VT. Nah, kita langsung saja PXT mu X plus T ya. Oke, saya buatkan. Nah, seperti itu. Oke, itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Untuk part 1-nya ada beberapa ralat ya, tadi, yaitu pertama tentang asuransi jiwa, perjangkaian tahun, notasinya itu ada 1-nya di atas X ya. Lalu untuk kasus asuransi jiwa dwiguna murni tahun, dia meskipun digunakan di dalam continue, tapi tetap karena dia dilihatnya adalah hanya di titik N saja, ketika mencapai mau itu N plus 1, N plus 2, N plus 3, dia tetap saja diceknya itu, ditinjaunya itu di saat
di end itu sendiri gitu ya. Jadi dia tetap yang dilihat berarti di scriptnya gitu ya. Untuk barnya di part 1 silahkan dihapus ya. Oke, sejatinya manusia itu tidak luput dari kesalahan seperti ya. Jadi sama-sama kita saling koreksi seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan macam-macam asuransi jiwa saat kematian. Untuk lebih lengkapnya, untuk materi bisa dibaca di buku Materi Pokok Matematika Aktuaria. Dan setelah ini kita akan coba bahas beberapa soal yang berkaitan dengan asuransi jiwa dengan pembayaran manfaatnya di akhir tahun kematian. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.